لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. PT Angkasa Pura memastikan kedatangan jamaah umroh dan pelaku perjalanan internasional di Bandara Soekarno-Hatta dilakukan secara ketat. Termasuk juga saat jamaah umroh yang tiba di Jakarta dinyatakan COVID-19, meskipun saat penerbangan dari bandara keberangkatan dalam kondisi negatif. Untuk di Soekarno-Hatta, proses penanganan kedatangan sudah diberlakukan dengan ketat, kata Senior Manager Branch Computation of Legal Bandara Soekarno-Hatta, M. Holik Muardi, kepada Republika.co.id pada Kamis 20 Januari 2022. Holik menegaskan penanganan ketat kedatangan jamaah umroh dan pelaku perjalanan internasional dilakukan secara ketat oleh Satgas Penanganan COVID-19 Udara, termasuk juga dengan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kementerian Kesehatan. Untuk penanganan penumpang yang datang dari luar negeri, termasuk jamaah umroh sendiri, ditangani oleh KKP dan Satgas Udara yang sudah ada prosedurnya, tutur Holik. Sebelumnya, Direktur Bina Umroh dan Haji Khusus Kementerian Agama Nur Arifin menyampaikan, jamaah umroh yang terjangkit COVID-19 telah melaksanakan tes PCR sebelum kepulangan ke Indonesia. Hasil tes menunjukkan mereka negatif COVID-19 dan bisa meneruskan perjalanan. Menjelang kepulangan ke Indonesia, mereka di PCR. Alhamdulillah, hasilnya 100% atau semuanya negatif. Begitu tiba di Indonesia, mereka dites PCR lagi. Nah, di sini baru ada yang positif, kata Nur Arifin saat dihubungi Republika.co.id pada Rabu 19 Januari 2022. Juru bicara Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi menyebutkan 87 jamaah umroh asal Indonesia dilaporkan positif terpapar COVID-19. 10 jamaah di antaranya probel Omicron. Dari data ada 87 kasus positif dari jamaah umroh. Tadinya ada 28 orang, 10 yang probel Omicron, ujar Siti. Juga diketahui sebelumnya, Ketua DPD Ampuh Jawa Timur Ajeng Retnanin Puri mengingatkan jamaah umroh tidak lengah dalam mematuhi protokol kesehatan, termasuk penggunaan masker. Hal ini ia sampaikan menyusul informasi 87 jamaah umroh disebut positif COVID-19. Umroh ini kan memang sebagai acuan untuk haji, jadi protokol kesehatan, terutama penggunaan masker itu harus ketat, ucap Ajeng Retnaning saat dihubungi Republika pada Rabu 19 Januari 2022. Ajeng Retnaning merupakan salah satu perwakilan dari asosiasi yang berangkat ke Saudi pada 23 Desember lalu atau yang disebut dengan tim Adspanse. Selama berada di sana, ia menyebut protokol kesehatan dari masyarakat Arab Saudi masih kurang. Berdasarkan pengalamannya, ia menyebutkan banyak warga Arab Saudi yang patuh menggunakan masker hanya saat berada di dalam masjid. Begitu keluar dari rumah ibadah ini, tidak jarang masker sudah tidak terpakai dengan benar. Kalau kita menuruti orang Saudi prokesnya kurang, kalau orang Indonesia terlena dengan mereka, otomatis kita akan lengah ikut buka masker, ujar Ajeng. Saat itu, ia mengatakan pihak otoritas Saudi belum mengeluarkan aturan denda 1.000 rial bagi masyarakat yang melanggar protokol kesehatan penggunaan masker. Kebijakan tersebut baru disampaikan saat mereka berada di Mekah pada 30 Desember 2021. Pada 3 Januari, Kerajaan Saudi mengumumkan ada 8.955 pelanggaran protokol kesehatan dalam waktu 1 minggu ke belakang. Berdasarkan data statistik Kementerian Dalam Negeri, wilayah Riyadh memiliki jumlah pelanggaran tertinggi dengan 2.715 laporan. Menyusul di bawahnya Madinah dengan 1.423 laporan.
Disusul di bawahnya Mekah 1088 pelanggaran, Provinsi Timur 894 kasus, Hail 513 dan Asir 881. Terkait pemeriksaan PCR yang dilakukan terhadap mereka, Ajeng menyebutkan hal ini dilakukan berulang kali selama mereka di Saudi. Tes dilaksanakan di hari kedua dan keempat karantina, serta 1 hari sebelum kepulangan.